Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Fa asdaqal hadithi kitabullah wa khairil huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini, malam Khamis tanggal 7 Rabiul Akhir 1446 Hijriah, tanggal 9 Oktober 2024. Bapak-bapak, ibu-ibu, sehat walafiat. Alhamdulillah kita sehat walafiat. Allah Ta'ala telah memberikan petunjuk kepada kita di waktu sehat untuk bisa berhadir pada malam ini pada majelis ilmu, majelis yang paling tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang Nabi gambarkan iza marartum bi riyadil jannati farta'u. Jika kalian melewati kebun surga, maka mampir dan cicipi kebun surga itu. Sahabat bertanya, apa kebun surga itu ya Rasulullah? Maka dia menyebutkan halakatul zikri, ay majalisul ilmi, majelis zikir di mana kita mengajak, membawa untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah majelis yang tertinggi di hadapan Allah taala. Sekalipun kita kada pakai dasi, sekalipun kita kada pakai jas, tapi nama-nama itu dibanggakan di hadapan Allah, di hadapan malaikat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, kajian selanjutnya kita malam hari ini adalah tentang khusyuan dalam ibadah sholat. Khusyuan dalam ibadah sholat adalah sangat penting. Dan sholat adalah satu kewajiban yang setelah kita menyatakan diri sebagai seorang muslim. Pada saat kita menyatakan diri sebagai seorang muslim, maka kewajiban selanjutnya adalah sholat. Di dalam surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai ayat 11, Allah menyebutkan 6 kriteria manusia yang akan mewarisi surga Firdaus. Di antara 6 itu, urutan yang paling pertama Allah tempatkan adalah orang yang khusyuk dalam salat. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Telah beruntung orang-orang yang beriman, yang seperti apa? Yang sholatnya khusyuk. Artinya sholat khusyuk adalah salah satu yang perlu kita usahakan. Sholat adalah sebuah amal ibadah yang kita kerjakan bukan semaunya, tanpa persiapan, tanpa ilmu, tanpa segala macam yang dilakukan. Salat dilakukan dengan landasan-landasan yang diajarkan kepada kita. Pertama, orang yang salat itu al-isti'dad lis-shalah, mempersiapkan diri untuk salat. Seyogianya mempersiapkan diri untuk salat itu lebih keren kita daripada mempersiapkan diri untuk datang ke undangan, datang ke acara-acara. Karena yang kita hadapi ini Malikul Muluk, raja segala raja, Allah Subhanahu wa taala, dan kita berdiskusi mesra dalam salat ini dengan Allah.
Ulama katakan salat itu adalah diskusi dengan Allah Subhanahu wa taala. Di mana diskusinya? Sebuah hadis sahih dari Abu Hurairah yang diriwayatkan Imam Bukhari, "Idza qala al-'abdu alhamdulillahirabbil alamin." Apabila seorang hamba mengatakan alhamdulillahirabbil alamin dalam salatnya, maka Allah akan jawab ucapan alhamdulillah itu dengan apa? Hamidani abdi, hambaku memujiku. Hanya satu kalimat yang kita ucapkan, alhamdulillahi rabbil alamin. Allah respon dengan suatu kebanggaan. Bagaimana respon Allah? Hambaku sedang memujiku. Wa idza qala al-abdu ar-rahmanir rahim. Al-Fatihah ayat yang kedua. Maka Allah respon lagi, Allah jawab lagi ucapan kita. Wa asna alai abdi, hambaku menyanjungku, kata Allah Ta'ala. Wa idza qala al-abdu maliki yaumiddin, dan Allah jawab lagi kalimat itu, majjadani abdi, hambaku mengagungkan aku. Wa idza qala al-abdu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah jawab lagi, hadza baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'al. Itulah antara aku dan hambaku, dan pinta hambaku hari ini akan kukabulkan. Luar biasa Bapak-bapak. Maka kalau kita mendalami, merenungi, menghayati hadis sahih ini, pasti kita tidak akan tega membaca suratul Fatihah dari basmalah sampai waladdallin dengan satu napas. Bagaimana kita bisa satu napas sementara kita memberikan kesempatan dialog mesra antara makhluk dan Tuhan, dialog indah antara kita dan Tuhan kita. Tapi bukan juga berarti kita alhamdulillahirabbil alamin, istirahat 5 menit menunggu jawaban Allah Ta'ala. Bukan. Tapi sebagaimana dianjurkan oleh Imam Syafi'i radhiyallahu an, bacalah Al-Fatihah itu ayatan-ayatan, satu ayat. Karena dalam satu ayat Al-Fatihah itu dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang namanya dialog. Pada saat kita diberikan kesempatan untuk berdialog dengan apa? Dengan pejabat, dengan Pak Camat, dengan Pak Wali Kota, dengan Pak Gubernur. Bagaimana persiapan kita menata tutur kata kita agar dalam dialog itu kada tersalah. Apalagi dialog kita dengan Allah Rabbul Alamin, dengan Tuhan kita pencipta semesta alam, yang menentukan kelak di akhirat imma sebagai ahli surga atau sebagai ahli neraka. Maka al-isti'dad bis salat, bersiap-siap pada salat, itu sangat sesuatu yang pantas. Sangat sesuatu yang pantas. Masya Allah, apabila melihat pakaian keundangan kerennya luar biasa. Apabila melihat pakaian salat seadanya sama sekali. Baik kalau seadanya itu bersih. Kalau berminggu-minggu bersangkut di kastok, dipakai pulang, rasa dingin bulunya nih, kelawasan. Ini yang dihadapi ini Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Qur'anul Karim mengatakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala apa? Khudzu zinatakum 'inda kulli masjid. Pakailah pakaianmu yang terbaik. Allah menyebutkan pakaian itu dengan bahasa perhiasan. Zinatun itu perhiasan artinya. Tapi bukan membawa gelang, membawa jam tangan, membawa macam, tidak. Ini bahasa pakaian. Pakai pakaianmu yang terbaik jika kamu datang ke masjid. Karena waktu itu kamu berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bahagian daripada untuk dapatnya meraih khusyuan dalam ibadah salat. Khusyuan dalam ibadah salat. Apalagi bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah. Salat itu kan kifarat. Dari salat yang satu ke salat yang lain itu pengampunan.
Hari ini kita sholat maghrib menunggu datangnya sholat isya. Kita tidak zikir, kita tidak baca Al-Quran, kita duduk bersama. Tapi waktu selang antara maghrib isya ini pengampunan dari Allah Ta'ala. Kita sholat isya menunggu datangnya waktu subuh. Jarak waktu yang begitu lama. Kita guring aja di rumah, kada zikir. Tapi jarak itu pengampunan. Kifarat antara sholat yang satu dengan sholat yang lain. Lau anna nahran ala babi ahadikum, kata Nabi, yaqtasilu kulli yawmin 5 marrat. Jika ada sungai di depan rumah kalian dan kalian mandi 5 kali dalam sehari, ada sungai di muka rumah kita, mandi 5 kali sehari. Apa pertanyaan Nabi? Indahnya dakwah Rasul tuh melemparkan sahabat untuk menjawab dengan pikiran. Hal yabqa min darnihi syai'? Sahabatku, adakah lagi kotoran yang lengket di badanmu jika kamu mandi 5 kali sehari? Qalu, semua sahabat menjawab, la yabqa min darnihi syai'. Rasul, kada ada lagi kotoran di badan kami karena terlalu sering mandinya. Kira-kira hari ini adalah yang mandi 5 kali sehari? Kada ada. Lamun 5 hari sekali, wallahu alam bisa ada. Musim dingin umpamanya. 5 kali sehari mandi. Kemudian Nabi katakan, seperti itulah sholat 5 waktu. Seperti itu sholat 5 waktu yang kalian lakukan dan dosa kalian diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih-lebih kalau sholatnya berjamaah. Bapak-bapak, adakah gelas kosong? Minta maaf, cari gelas saja. Jadi sholat, maka ibadah sholat itu kajian ulun bulan depan kan sudah disampaikan pada majelis ini. Dosa yang paling besar, Pak, meninggalkan sholat itu dosa yang paling besar. Apabila ketemu kita seorang pencuri, pencurinya umpamanya di masjid, yang dicurinya sandal, hanya ditukar, swallow sandalnya, harganya lumayan, dicuri, ketahuan pencurinya, dipukuli babak belur. Sesungguhnya meninggalkan sholat lebih besar daripada dosa itu. Ketemu seorang remaja yang sempoyongan di jalan, dia mabuk tiada hari tanpa minuman keras. Sesungguhnya meninggalkan sholat lebih besar daripada dosa itu. Ada seorang perempuan laki-laki digiring kampung lewat gang kampung, diberi malu oleh orang lain karena dia kumpul kebo tanpa akad nikah, dia melakukan perzinahan. Sesungguhnya meninggalkan sholat lebih besar daripada itu. Bahkan kata ulama, penzina, penjudi, pemabuk, pencuri, dikumpul 4 dosa ini dengan dosa meninggalkan sholat, lebih besar dosa meninggalkan sholat. Dan ini perlu kita tanamkan di hati kita masing-masing. Karena satu perbuatan yang paling mudah untuk kita tinggalkan adalah sholat. Sedang sibuk, sedang asik, sedang di kantor, sedang di sawah, sedang berdagang, sedang apapun. Jika hati kita terpanggil, konsentrasi kita hilang dalam pekerjaan, apabila mendengar azan berkumandang, cepat respon, itu hidayah Allah Ta'ala, Pak. Terima kasih. Minum dulu. Manakala Allah memberikan hidayah kepada kita, kalau ada yang azan berkumandang makin asik begawian, itu sedang ditipu oleh syaitan. Sedang ditipu oleh syaitan. Artinya dari pekerjaan itu mampu dia tinggalkan. Yang Allah puji dalam Al-Quran itu bukan orang yang berhari-hari di masjid, bermalam-malam di masjid. Tidak. Tapi Allah memuji kepada manusia di dalam Al-Quran apa? Seseorang yang asik dalam pekerjaannya, di kantornya, di sawahnya, di tokonya, azan berkumandang, dia mampu tutup dan kerjakan sholat. Itu yang disanjung oleh Allah.
Dia tinggalkan perniagaannya pada saat dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalimat ini berulang-ulang Allah katakan dalam Al-Quran. Mampu kita melepaskan segala kegiatan kita sehari-hari. Sekalipun manakala kita landasi dengan keikhlasan, toh pekerjaan itu juga pahala. Bekerja itu juga nilainya luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak hadirin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain wa in kuntum junuban fattahharu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadum minal ghaid aw lamastumun nisa falam tajidu ma'am fatayammamu sa'idan thayyiba famsahu biwujuhikum wa aydiyakum min ila akhir ayat Al-Maidah ayat 6. Jadi rukun wudu itu ada dalam Al-Quran. Dan buka surah Al-Maidah ayat 6, Allah memberikan teori berwudu. Teori berwudu karena praktek wudu ada pada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah menjelaskan, jika kalian ingin mendirikan salat, faghsilu wujuhakum, maka basuhlah mukamu. Kayak apa membasuh muka yang benar? Lihat Nabi Muhammad berwudu sallallahu alaihi wasallam. Wa aydiyakum ilal marafiq, tanganmu sampai ke siku. Dari tangan sampai ke siku. Membasuh, meresapkan air wudu. Ini keran jalan, nih sampai ke siku. Kemudian dari muka lagi. Kadang-kadang kita ingin repot, pulang pergi. Ke sana, ke sini, ke sana. Wa aydiyakum ilal marafiq, bukan siku sampai ke tangan. Kalimatnya tangan sampai ke siku. Berapa kali? Masyhur Nabi mengerjakannya 3. Sekalipun pada kondisi tertentu 1 kali sudah cukup. 1 kali sudah cukup. Man hafaza ala salatil khamsi ala wudu'iha. Siapa yang memelihara salat 5 waktu, dari mana dia pelihara salat 5 waktu? Ala wudu'iha. Dari wudunya. Wudunya. Bapak-bapak hadirin rahimakumullah. Ulun mohon maaf kalau ulun ingin sampaikan. Hari ini wudu kita itu warisan, Pak. Warisan dari nenek moyang yang tidak semuanya benar tapi tidak semuanya salah. Kalau tidak semuanya benar, berarti ada yang harus diperbaiki. Dengan apa? Dengan ilmu. Bagaimana kita mengkaji wudu yang dipraktekkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berumur-umur mulai dini datuk kita. Apabila berwudu tuh membasuh muka masih baik, membasuh tangan masih baik, tapi apabila membasuh kepala diolahnya 2 paket dengan telinga. Lihat beberapa hadis sahih bagaimana membasuh kepala itu dengan benar. Ini keran jalan yang sudah kita warisi. Ini kan kebetulan di sini rambutnya kada ada lagi, sini ada, ke sini. Ulun takut nang di sini kada ada lagi rambutnya. Kemana? Ke sini kada mungkin. Kada mungkin. Karena bukan seperti itu Nabi menyapu kepalanya. Dalam beberapa hadis yang sahih, Nabi menyapu kepala itu dengan membasahi 2 telapak tangan. 2 telapak tangan, kemudian 2 telapak tangan itu ditarik ke belakang. Kemudian dikembalikan lagi ke depan dan turun ke 2 telinga. Artinya kepala dan telinga itu 1 paket. Bagi laki-laki, ibu-ibu nang panjang rambutnya jangan pernah tarik-tarik ke depan, bukahan anak cucu. Kayak apa pernah nenek mau balik rambut jarinya. Nah, ini penting. Semua ini bisa kita lakukan dengan apa? Dengan ilmu. Kita ingin wudu kita yang terbaik seperti wudu siapa? Wudunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aisyah radhiyallahu anha menegur saudaranya Abdurrahman bin Abu Bakar pada saat menyiram kaki itu dari depan dan tidak menggosok ujung tumit.
Wailun lil aqabi minan nar, celaka orang yang biarkan tumitnya di neraka. Artinya apabila menyiram kaki waktu wudu, ujung tumitnya digosok. Ujung tumit digosok. Minta maaf ulun, namun nang lamak-lamak kayak kami itu ujung tumitnya berisi Pak. Jadi disiram tuh rasap banyak. Amun nang kurus minta maaf lah nang kurus. Ini kempeng ujung tumitnya tuh. Kempeng ini perlu digosok. Amun disiram aja kada masuk. Kada masuk. Bukan berarti nang lamak untung pada nang kurus kada. Nih, praktek wudunya. Jangan biarkan tumit itu di neraka, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini wudu yang dicontohkan dan dipraktekkan Nabi. Sudahlah kita tinggalkan nang menculit kepala, kemudian telinga kanan, tangan kanan, telinga kiri. Mungkin bagi pian yang baru mendengar nih apa pulang Ustaz nih pina aneh-aneh. Bukan aneh-aneh, kita kebetulan ikuti yang aneh masa lalu. Dan ini kita selesaikan. Karena ingin ibadah itu yang terbaik Bapak-bapak. Ibadah yang terbaik. Wamsahu birusikum wa arjulakum ilal ka'bain. Dan basuhlah kakimu sampai dua mata kaki. Sampai dua buku lali. Kemudian di penghujung ayat ulun potong. Coba lihat Allah berfirman tentang tayamum. Falam tajidu ma'an fatayammamu, kata Allah. Jika air tidak ketemu, maka bertayamumlah. Dengan apa bertayamum? Sa'idan thayyibah. Dengan debu yang bersih. Famsahu biwujuhikum, sapulah debu itu ke mukamu. Tidak 3 kali, tidak. 1 kali. Sapu debu itu ke muka kita. Wa aydiyakum min, dan 2 tanganmu. Coba lihat, Allah menjelaskan wudu. 2 tangan sampai ke siku. Tapi Allah jelaskan tayamum 2 tanganmu. Sehingga kata para ulama salafus salih masa lalu, maka tayamum itu cukup dari pegelangan. Sudah, Islam itu ringan. Embal di pesawat membawa debu mulai dibanjarkah? Kalau minta tahambur dalam pesawat mengalihkan orang lain. Cukup tangan kita ditempel di jok kesandaran yang di depan, cukup. Di muka, kemudian 2 tangan, selesai. Kada perlu menyingsing tangan, apalagi nang bawa wudunya bebinian nih di pesawat kan kadang-kadang nomor duduk kada tentu apa bersama, dibukanya pegalangannya. Apa? Agar ibadah yang kita laksanakan tidak menurut kita sendiri, tapi menurut ajaran Nabi Muhammad SAW. Jadi persiapan dalam ibadah sholat itu mulai dari wudu. Wa mawaqitiha, dan waktunya. Azan berkumandang, muadzin tanpa permisi lagi lon takmir azankah? Tidak. Hakul azan, al muadzin hakul azan. Muadzin itu yang menentukan azan, ya. Wal imam hakul iqamah, dan imam yang menentukan qomat. Azan itu kekuasaannya muadzin. Sampai waktu maghrib muadzin kada perlu lapor lon takmir azan kada perlu lagi. Asal muadzin yang ditunjuk langsung muadzin. Tapi pada saat muadzin ingin mengumandangkan qomat, tunggu imam meluruskan barisan. Artinya yang ditunjuk daripada imam harus mengerti kayak pasukan yang ada di hadapan kita. Tengok ke kiri, tengok ke kanan, luruskah sapnya? Setelah lurus, balik imam. Silakan. Muadzin mengumandangkan iqamat. Diberikan isyarat kada rapat-rapat, imam boleh turun, dekati nang kada rapat tuh, sampukkan bahu-bahu. Adu bil manaqib wasaddal khalal. Sampukkan bahu-bahu dan kaki-kaki. Ini tugas imam. Kayak apa imam?
hendak wani menyampukan bahu nang ranggang sapnya tuh mintuhannya Allah kaduhan ya mintuha tunggu kembali ke rumah bina. Jadi imam ini punya hak untuk menentukan iqamat. Maaf bapak-bapak, jadi tunggu komando. Tapi kayak Pak, iqamat dikumandangkan oleh muadzin karena imamnya kada mengomando. Begitu masuk ke mihrab langsung Allahu Akbar, kuncang kirap yang di belakang ada sapnya nang kayak ular dipukul kada rata. Merapatkan sap itu bukankah menenteramkan hati kita? Hadu bil manaqib, istaqimu, luruskan, rapatkannya sap, lurusnya sap. Allah akan meluruskan hati-hati kita. Allah akan meluruskan hati kita. Hadis yang berbicara tentang sap yang rapat itu banyak benar. Banyak sekali. Jadi artinya ini untuk mendapatkan apa? Kehusyuan dalam ibadah sholat. Khusyuan dari ibadah sholat. Sap yang berbelok-belok dan ranggang itu menjadikan kita terhalang mendapat khusyuan dalam ibadah sholat. Kemudian salah satu untuk mendapatkan khusyuan dalam ibadah sholat, mengarahkan pandangan. Tarkul iltifat bis shalah, adami rafa'il basar ila sama. Meninggalkan pelingau-pelingau dalam sholat. Insya Allah kada ada kalau lah yang pelingau-pelingau tuh. Allahu Akbar. Kada ada. Tapi kayaknya terpancing. Ada titipan duit 50 juta dalam tas, diandaknya dihiganya. Allahu Akbar. Padahal ini sab banyak lagi. Datang makmum berikutnya, tas nang 50 juta tuh diandaknya ke sana. Mulai nang sholat nih ragu-ragu. Datang pulang sampai ke ujung. Akhirnya apa? Ihdinas siratal mustaqim. Tapi insya Allah kada ada. Jangan pelingau-pelingau. Abu Hurairah yang katakan, nahani sallallahu alaihi wasallam anil tifat. Rasul melarangku pelingau-pelingau. Pelingau-pelingau. Kadang-kadang Pak, kita kada sadar. Belum bisa juga kada sadar. Kada sadar. Di waktu masuk ke sebuah musalla, nang panasnya luar biasa. Di jalan waktu itu. Panas benar. Apa? Raat sholat, ada makmum di belakang 2 orang. Kipas angin kada berputar-putar di hadapan. Kada sadar lagi tang ada tek jangan memutar kipas angin. Jalur sholat tadi mundur. Ya kada batal sholat kita kada sadar. Makmum aja yang di belakang. Kenapa Ustaz tadi sholat membuka kipas angin? Kada ingat kawalai jarulun kada ingat. Jadi masjid yang sejuk, masjid yang damai, aman nih menyempurnakan ibadah sholat kita. Menyempurnakan ibadah sholat kita. Ada murafa'al basar ila sama. Nabi melarang mengangkat pandangan ke atas apabila sholat. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Itu dilarang oleh Rasulullah SAW. Sehingga la tahtifanna absarahum kata Rasul. Apa kalian tidak takut Allah akan cabut matamu? Allah akan butakan penglihatanmu manakala mau sholat dengan mengangkat pandangan. Artinya sholat kita kemana? Ke tempat kita sholat. Satu budaya yang sangat baik di tempat kita. Di Makkah, di Madinah kan kita kada ketemu. Ini ada pesahapan. Mau pian kain putih, mau kain hijau, kain kuning jangan mengkawa. Kain putih, ini pesahapan. Kesana arah mata kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu pun belum tentu husu. Kenapa jadi belum tentu husu? Kita ada posisi sab kedua. Nang sab di muka betapi sebertaan. Cap tapi kelimanya tak ke bawah. Kita di belakang, gajah duduk, mangga, sambil kehilangan keusuhan. Jadi pesan aja yang pakai sarung tuh, mengkawai capnya tuh naik akan ke atas saja. Supaya di belakang jangan maitihi, mengkambang tapi pian bagus, capnya apa jadinya karena kon nukar. Padahal mulutnya di nasiratul mustaqim, hatinya mengirimkan cap tapi mengarahkan pandangan ke tempat sujud kita. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang kita sholat menghadap ke makbarah, menghadap ke kuburan.
Nabi katakan apa? Seluruh bumi ini tempat sujud kecuali dua jangan sujud. Yang pertama, jangan sujud menghadap ke kuburan. Yang kedua, jangan sujud fil hammam, di dalam WC. Lagi pula bapak sujud dalam WC. Jangan sujud dalam toilet. Larangan sujud dalam toilet. Satu hadis dengan larangan sujud menghadap ke kuburan. Maaf bapak-bapak, kayak apa? Lamun kada sholat menghadap kuburan, lamun sidin badaas di atas kuburan. Para ulama masa lalu, salafus salih masa lalu, masjid saja menghadap ke kuburan harus disekat dengan tembok. Disekat dengan tembok. Ada masjid di depannya ada kuburan, apalagi kita boleh ke hulu sungai. Banyak benar kuburan-kuburan itu di depan-depan masjid. Bahkan di dalam masjid itu ada sekat, ada tembok, apapun bentuk temboknya, biar kain seng aja, biar seng aja diolah tembok. Itu kuburan, areal kuburan. Kan orang bahari itu banyak hendak berkubur para masjid. Ba istilah nungkuitan negaring amun abah kena matilah kuburakan para masjid. Ujarna anak, kayak pengerang bah jadi pian minta kuburakan para masjid biar abah mendengar azan 5 kali sehari. Terlambat Pak, mendengar azannya sudah mati, sudah dikubur. Azan 5 kali sehari itu kita perkenankan waktu hidup, bukan kita di alam kubur. Jangan sholat menghadap ke kuburan. Jangan sholat fi hadratit ta'am. La sholata fi hadratit ta'am. Jangan kamu sholat apabila makanan sudah siap. Makanan sudah siap. Ibu-ibu ini ingat, jangan disiapkan makanan apabila abahnya anak turun ke masjid. Karena jadi alasan sidin. Kada jadi sudah baudu sudah melihat kambing bakar macam-macam di meja. Lalu kada jadi sholat. Jar ibu, kenapa Pak? Oh itu Pak Masudi di ikhlas malam madakan. Jangan sholat apabila makanan sudah siap. Ulun diburukakannya. Kenapa yuk? Apakah makan itu lebih mulia daripada sholat? Tidak. Nabi mengantisipasi supaya dalam sholat itu khusyuk. Supaya dalam sholat itu khusyuk. Bacaan sholat yang kita baca, hati kita jangan memikirkan makanan yang sudah siap. Jadi siapkan makanan setelah pulang sholat atau sore sebelum sholat, itu bagus. Supaya sholat itu khusyuk. Jangan sholat apabila kebelet, hendak benar pipis, apalagi BAB, habis akan dulu keluarkan. Oh terlambat, kada apa-apa. Kalau bujur-bujur hendak keluarkan, kemudian nanti menyusul. Itu ada halangan ngarannya. Piantahani 4 rakaat sholat zuhur, imamnya tuha, baca Fatihah hanya beberapa jam. Pian kayak apa? Sedangkan nang maharit kencing nih prostat. Wadih benar sini nah. Iya nak ada usuk lagi tuh. Jadi apabila hendak pipis, hendak BAB, keluarkan, baru melaksanakan sholat. Itu kehusuan dalam ibadah sholat. Kemudian salah satu yang Nabi sampaikan, tarkus sadli bis shalah. Jangan isbal dalam sholat. Pakaian jangan diulur sampai ke di bawah mata kaki. Itu termasuk. Maaf, apalagi imam. Kalau imam itu kan persyaratannya aqra'uhum li kitabillah, orang yang paling fasih membaca Al-Quran, wa aqra'uhum li kitabillah, dan orang yang paling fasih membaca Al-Quran, dan orang yang paling mengerti sunnah. Jadi imam tuh baca Qurannya fasih, sunnahnya fasih. Bahari beberapa tahun yang lewat ada pembekalan imam-imam muda di Masjid Sabilal. Kebetulan ulun ditunjuk untuk nasihat bagi calon imam-imam muda. Ujur ulun ading-ading sebertaan. Kami bersyukur. Bolehlah taruh sedikit Pak. Kami bersyukur ikamne habis Quran dan ikamne imam-imam mulai hari ini.
Kami nang tua harus mundur karena Nabi menyuruh yang paling fasih baca Al-Quran tuh itu yang mengimami. Tapi jaga akhlak kalian, karena akhlak itu bisa membuat kebencian seorang makmum yang jadinya kada husuk mengikuti imamnya. Kayak apa di antara akhlaknya? Amun sudah ditunjuk menjadi imam, jangan menyucuk pentol berdiri. Lawan gamis-gamis nih, maka hari Jumat turun bejo pentol kan di luar masjid. Turun sidin, makanya suhu bi Ibrahim wa Musa. Imam sholat Jumat, cok tako. Nah, oh ini kurang aneh, kurang akhlak. Ini saran aja lawan penjual pentol. Penjual pentol tuh halal. Tapi tiap satu gerobak pentol tuh siapakan kursi nang kau berduduk, biar 4 buting kursi plastik aja, biar dakwahnya luar biasa, membiasakan orang memakan dengan posisi duduk. Akhlak itu sangat penting. Kemudian yang berikutnya, kehusuan sholat adalah toma'ninah di dalam sholat. Toma'ninah itu apa? Jeda itu berapa lamanya? Selama bacaan yang disunahkan dibaca. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhanakallahumma, subhanakallah. Untuk huruf rajin Pak, bisa penutup majelis. Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Eta lamun subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.